Perkenalkan, nama saya Risto Oktarin dengan NIM 2502051, dosen pengampu Sarmiyati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Latar belakang. Suhu merupakan parameter fisik yang sangat krusial dalam menentukan kondisi lingkungan maupun stabilitas suatu zat. Secara termodinamika, suhu didefinisikan sebagai ukuran energi kinetik rata-rata dari partikel-partikel yang menyusun suatu benda. Perubahan suhu dapat memengaruhi sifat fisik benda seperti wujud, volume, dan konduktivitas listrik. Dalam konteks lingkungan, pemantauan suhu sangat penting karena fluktuasi suhu yang ekstrim dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan proses metabolisme organisme hidup. Menurut Lubis 2020, suhu udara dan air merupakan indikator utama dalam pemantauan perubahan iklim global, di mana peningkatan suhu rata-rata dapat memicu pergeseran fenologi pada tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengukur suhu secara akurat menggunakan instrumen yang tepat sangat diperlukan dalam bidang sains dan industri. Tujuan praktikum yaitu mengukur dan menganalisis suhu lingkungan untuk mengetahui kondisi mikroklimat di lokasi pengamatan. Alat yang digunakan yaitu handphone, stopwatch, dan alat tulis. Cara kerjanya yaitu letakkan ponsel di ruangan dengan suhu stabil selama 10-15 menit. Hal ini penting agar panas dari baterai atau prosesor ponsel tidak memengaruhi sensor suhu lingkungan. Letakkan ponsel di area yang ingin diukur atau hindari paparan sinar matahari langsung atau dekat mesin pendingin atau pemanas. Tunggu hingga angka pada layar stabil lalu catat hasil suhu yang tertera dalam satuan Celcius. Kemudian catat hasil pengamatan. Berikut adalah tabel hasil pengamatan selama 8 hari dari tanggal 15 sampai 22 April. Yang dimana pada hari pertama dilakukan dari siang dan sore, sedangkan hari kedua dan sampai hari ke-8 dilakukan pada 3 waktu yaitu pagi, siang, dan sore. Pada hari pertama yaitu pada siang hari berada pada suhu 30 derajat Celcius kriteria sedang atau hangat, dan pada sore hari berada di 29 derajat Celcius kriteria sedang atau hangat. Dan pada hari kedua pagi 25 derajat Celcius kriteria sejuk, dan siang 30 derajat Celcius kriteria panas, sore 31 derajat Celcius kriteria panas. Pada hari ketiga pagi 24 derajat Celcius kriteria sejuk, siang 31 derajat Celcius kriteria panas, dan sore 30 derajat Celcius kriteria sedang atau hangat. Dan pada hari keempat pagi 23 derajat Celcius kriteria sejuk, siang 31 derajat Celcius kriteria panas, dan sore 30 derajat Celcius kriteria sedang atau hangat. Dan pada hari kelima pagi 24 derajat Celcius kriteria sejuk, siang 30 derajat Celcius kriteria sedang atau hangat, sore 29 derajat Celcius kriteria sedang atau hangat. Pada hari ke-6 pagi 28 derajat Celcius kriteria sedang atau hangat, siang 29 derajat Celcius kriteria sedang atau hangat, sore 28 derajat Celcius kriteria sedang atau hangat. Pada hari ke-7 pagi 24 derajat Celcius kriteria sejuk, siang 27 derajat Celcius kriteria sedang atau hangat, dan sore 27 derajat Celcius kriteria sedang atau hangat. Dan pada hari terakhir pagi 24 derajat Celcius kriteria sejuk, siang 28 derajat Celcius kriteria sedang atau hangat, sore 26 derajat Celcius kriteria sedang atau hangat. Pembahasan. Penggunaan ponsel pintar sebagai alat ukur suhu memanfaatkan sensor mikro yang terintegrasi di dalam perangkat kerasnya.
Namun, tantangan utama dalam metode ini adalah panas internal yang dihasilkan oleh komponen elektronik ponsel itu sendiri. Menurut Pratama dan Mutakin 2020, suhu yang terbaca pada sensor internal ponsel seringkali lebih tinggi dari suhu lingkungan sebenarnya jika perangkat dalam keadaan terisi daya atau charging atau menjalankan aplikasi berat karena adanya disipasi panas dari baterai. Untuk mendapatkan data yang valid, diperlukan algoritma kompensasi pada aplikasi atau waktu tunggu agar perangkat mencapai kesetimbangan termal dengan lingkungan. Oleh karena itu, penggunaan ponsel lebih disarankan untuk pengamatan awal atau edukasi daripada eksperimen yang memerlukan presisi tingkat tinggi. Kesimpulannya yaitu, secara menyeluruh, data tersebut menunjukkan bahwa lingkungan pengamatan memiliki fluktuasi suhu harian yang dinamis namun berpola stabil, di mana kondisi paling sejuk terjadi secara konsisten pada pagi hari 23 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius dan mencapai puncak panas pada siang hari 27 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius, sebelum akhirnya melandai kembali ke kategori hangat di sore hari. Tren suhu menunjukkan bahwa intensitas panas tertinggi terkonsentrasi pada pertengahan periode pengamatan hari kedua hingga hari keempat. Sementara menuju akhir pengamatan hari ke-7 dan 8, suhu cenderung lebih stabil dan tidak terlalu ekstrim. Pengukuran suhu lingkungan menggunakan ponsel pintar merupakan alternatif yang praktis dan efisien untuk pemantauan suhu secara real-time di lapangan. Namun, pengguna harus memperhatikan kondisi termal perangkat agar hasil pengukuran tidak terdistorsi oleh suhu mesin ponsel. Sebagaimana disimpulkan oleh Gunawan et al. 2023, integrasi sensor pada perangkat mobile sangat mendukung konsep citizen science, namun kalibrasi berkala tetap diperlukan untuk menjamin validitas data yang dihasilkan. Sekian, terima kasih.